perkenalan dulu ya, biar sesi konseling kita lebih akrab lagi. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Berejibelo. Teman-teman bisa panggil saya Mbak Tata, Mbak Tasya, Ibu Tata, Ibu Sembarang, dan teman-teman senyaman teman-teman aja gitu. Sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Kebetulan baru semester 6 di Fakultas Konseling. Itu aja sih dari saya. Dimulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Mbaknya. Semua perkenalan aku ada di belakang saya, teman-teman bisa panggil aku Adel. Aku dari UB, anak teknik. Gue teknik keren sih. Oke, untuk saya sendiri, halo semuanya, perkenalkan nama saya Bio. Saya berkuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusan bimbingan dan dosen. Oh iya, sama Mbak. Oke, halo semuanya. Nama saya Bira Putranti, teman-teman dan juga tak bisa panggil saya Bira. Saya di UM juga, kebetulan cuma di sastra. Saya dijadikan speaker itu. Oh, keren. Oke. Kalau dari Mbaknya? Perkenalkan semuanya, nama saya Akila Sansugunada, biasa dipanggil Ila atau Akila. Saya dari UB, jurusan pemerintahan. Keren deh. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah memperkenalkan nama. Teman-teman, ini agenda keberapa kalian ini hari ini? Pertama sama dulu. Jadi langsung ke sini. Oh, iya. Ada kesini nih kamu guys. Akhirnya, putra saya bawa motor sih. Saya bawa motor. Oke. Nih, saya mau tanya nih sama teman-teman, habis agenda ini apakah yang saya lihat di dalam Kebetulan saya ada acara Facebook. kamus? Iya. Kalau dari Bayo? Di sini adalah ada mau ini sih kegiatan organisasi. Kalau saya juga buat nanti sore mungkin yang masak. Kalau dari saya? Mungkin kerja kelompok sih. Oh ya. Oke teman-teman, karena teman-teman habis ini belum ada acara ya. Jadi, saya mau tanya nih teman-teman, pernah mengikuti sesi konseling nggak sebelumnya? Individu belum, individu itu sudah beberapa kali. Cuma kalau saya kelompok belum. Kalau dari yang lain? Sama sih, emang kayak berbeda. Oh, Saya paling ambil soal channel. oh. Kalau dari Bella? Hilang pertanyaannya, Bu, maaf. Pernah mengikuti sesi konseling? Udah sih, gimana individu? Jadi ada yang sudah, ada yang praktek ya Mas Albert ya. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan dari sesi konseling kita ya. Ini ya yang kelompok, yang dimana nanti teman-teman saya harap teman-teman aktif ya dalam bertanya atau memberi tanggapan gitu pada teman-teman nanti, dan nanti teman-teman akan menyebutkan secara garis besar permasalahan pekerjaan masing-masing. Nanti kita akan menyepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas. Akan menyebutkan nanti sudah baik. Dari sesi konseling ini teman-teman gak usah khawatir ya. Khawatir nanti permasalahan yang akan kita bahas, karena di sini saya menjunjung tinggi kerahasiaan. Jadi aman banget ya, dan saya juga harap teman-teman yang berada di ruangan ini tidak membocorkan atau tidak membawa keluar cerita di sini. Pokoknya cukup di sini aja kita yang tahu, cukup kita aja yang tahu. Pokoknya rasa kerahasiaan temannya dijaga gitu. Apakah sudah dipahami kasus kerahasiaan? Oke, karena teman-teman pertama kali mengikuti sesi konseling kelompok, di sini saya mau menawarkan untuk penduduknya, kalau teman-teman bersedia di waktu
25 sampai 30 menit. Bersedia. Bersedia. Apakah demikian teman-teman sudah nyaman? Sudah. Jika sudah siap dan duduknya sudah nyaman, apakah sesi konseling kita sudah bisa dimulai? Bisa. Mungkin nanti pas menyebutkan permasalahan itu secara garis besar saja ya. Dimulai dari Mbak Ilham. Jadi Mbak Ila itu kan akhir ini saya Ila tuh kepikiran sih kan sesuatu ya bingung gitu kan, bingung banget sama Ila hari ini, nggak tahu kenapa dengan sendirinya gitu. Karena Ila dengan capek, nggak lemes, kayak nggak ada yang bunyi buat apapun dan apapun gitu. Jadi kita ini merasa capek, misalnya kita tidak ada semuanya. Dan Mbak Dina? Lagi ngerasa bingung sama pasangan. Pada sampai lama dulu nih. Ini perasaan hubungan sama seseorang. Pasti teman-teman juga paham maksudnya itu. Kalau dari Mas Albab? Kalau saya sendiri mungkin punya masalah sering mimpi aneh gitu. Oh, yang gitu. Nah itu mungkin karena saya tuh mudah banget mimpi aneh karena terbawa dengan apa yang saya lihat sebelum kisah ini. Misal kalau pas di rumah ada kegiatan, terus misal ada kecelakaan itu, saya sering kayak apa ya masuk ke dalam malam saya. Jadi itu kebawa mimpi ya. Karena mungkin dipikirin ya. Kalau dari Mbak Adel? Jadi Mbak Adel ini merasa cemas yang berlebihan ya, apalagi contohnya ketika presentasi itu. Jadi di situ Mbak Adel merasa duduk, menggunakan mikir. Baik, aku teman-teman terima kasih sudah memberikan menceritakan masalahnya. Jadi di sini kita akan menyepakati ya, kira-kira dari teman-teman siapa nih permasalahan siapa yang dibahas? Dari model sih, karena mungkin dari beberapa dari kita juga merasa hal yang Oh, oke. Jadi mungkin alasan besar dari perkembangan dari pengalaman dari ada kan mungkin pernah mengalami hal yang serupa ya. dan dari sekali dulu. Oke, baik. Kepada Mbak Adel, apakah Mbak Adel bersedia untuk permasalahan yang dibahas pada hari ini? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi. Itu saya sebenarnya tuh orangnya chill kayak kalau sih akhir-akhir itu saya mungkin saja itu bisa dibilang bisa pokoknya bisa dibilang mas gitu. Apalagi kalau nggak suka sama dia. Nggak tahu ya yang dari saya tuh melihat kalau nggak cuma kayak saya tuh kayak takut gitu terus kayak yang komplain gitu sampai terus bukan juga kayak gitu. Nggak cuma di presentasi aja sih dulu karena tuh misal saya diajak nih ya contoh kerjaan misal saya diajak jadi saya kan punya teman beberapa teman gitu terus saya tuh diajak sama si A itu diajak si A sama si B dimana mereka tuh juga beda kayak beda circle gitu kan itu tuh diajak di hari yang sama jadi di jam yang sama gitu ada sendiri saya kan cuma di satu kali ya mungkin. Nah itu saya tuh jadi bingung putusnya tuh kayak gimana karena saya merasa mereka tuh punya diri saya dan saya kalau nolak tuh saya merasa bersalah kalau misal saya nolak berarti saya rasa mereka kalau ngadepin itu pasti mereka tuh bisa dari itu karena saya tuh bingung gitu saya kayak gitu karena gimana ya saya harus gimana tapi takutnya mereka tuh juga nganggap kayak kok dia dikasih gitu Oke. Dimulai dari tadi Mbak Adel memang menggarisbawahi bahwa adanya kecemasan berlebihan gitu ya pada saat presentasi yang dimana memang itu membuat Mbak Adel sedikit mungkin belum gugup di depan gitu dan Mbak Adel juga menceritakan bahwa
adanya bimbang, yang bisa dibilang bimbang akan yang Mbak Adel tadi ceritakan, yang mengajak dua circle itu, dimana Mbak Adel takut kalau salah satu dari circle ini mungkin merasa bahwa saya dikasih gitu atau gimana. Oke, kalau dari teman-teman nih gimana nih, ada tanggapan nggak dari Mbak Adel? Pertanyaan boleh. Saya mau tanya ke Mbak Adel sih, rasa cemas yang berlebihan itu apalagi ketika presentasi itu baru dialami sekarang atau apa ya, atau kemarin-kemarin itu memang sudah mengalami tapi sekarang tambah parah? Kalau yang saya rasain ya, kalau dari dulu sih emang cemas gak ada gitu, tapi nggak yang over kayak gitu. Cuma yang akhir-akhir ini tuh, saya kan sekarang masuk di semester 4 ya, terus sampai ada formalnya gitu loh. Jadi di semester 4 saya itu ada satu makro. Nah emang rasanya saya tuh makro di semester 4 itu susah-susah semua gitu loh. Dan ada satu makro yang bahkan yang pertama kali saya baru masuk di kelas itu, jadi kayak awal semester kemarin itu, saya tuh udah kayak mau gitu loh, karena saya udah kepikirannya kemana-mana. Jadi saya baru ngerasain kok saya bisa efeknya sampai mahal gini, padahal sebelum-sebelumnya tuh saya nggak pernah yang kayak gitu loh. Dan sampai sekarang pun ketika simpati itu mau mulai dan saya baru sampai di kelas itu, saya udah nggak kayak gitu. Dari yang setuju. Iya, paling di awal kayak sebenarnya gitu. Terus waktu presentasi itu ya, Mbak Adel tuh ada respon tubuh nggak selain mual tadi, masuk mual dan definisinya tuh nggak respon tubuh yang Mbak Adel tuh rasa nggak enak banget gitu? Justru kalau mal itu cuma di ketika berceritakan. Oh, Ketika presentasi lain waktu itu saya cuma yang biasa banyak itu, cuma Tapi yang lebih ke better lah. iya baik itu kayak bukan biasa. Tapi ya teman-teman saya juga merasa ya kalau bukan presentasi itu saya juga kayak gitu. Tapi ketika presentasi itu sebenarnya saya juga udah ngapalin bawa barang gitu, kalau misalnya pensil atau misalnya handphone, teman saya gitu. Sebenarnya saya udah ngelakuin itu sih. Udah berusaha enjoy bersama gitu ya Mbak. Tapi waktu Mbak Adel presentasi kan tadi Mbak Adel mengatakan bahasanya 1-2 makro aja gitu ya yang buat mual gitu. Emang apa sih yang Mbak Adel pikirkan kok sampai memicu kecemasan itu? Gak tahu ya. Sebenarnya saya rasa 1-2 itu setelah saya jalan itu sebenarnya fine-fine aja. Gak saya menyenangkan itu. Tapi gak tahu kenapa masih timbul juga gitu. Tapi cuma kalau pas awal masuk dulu dan itu timbul dulu tuh kita kayak, aduh ini nanti aku dapat apa ya gitu. Kayak misal dia kasih tugas apa ya gitu, susah apa ya, soalnya mungkin aku udah kebayang-bayang dari sebelum-sebelumnya gitu loh, kayak materi itu susah gitu, dan pastinya aku ketriggernya kayak ini pasti susah gitu, tugasnya tuh memang terima pasti susah. Ada masalah nih? Mungkin berarti setiap presentasi yang 1-2 itu ketika 1-2 itu padahal kalau dulu kan kayak mual. Kan presentasinya enggak, cuma di satu makro aja, saya kan tadi bilang Enggak, satu matkul saat presentasi satu matkul itu. mualnya kayak sampai gitu enggak, cuma rasa aja. Iya. Aku sendiri juga ada punya kayak saya itu. Jadi kan dari pikiran Anda terus ke kamu. Saya nggak tahu ya, cuma kalau emang asam lambung itu saya udah punya dari saya SMP. Tapi dulu efeknya cuma yang sesek gitu. Ya, saya tahu sesek itu di asam lambung udah lumayan parah gitu loh. Tapi nggak pernah yang selama itu tuh nggak pernah yang sampai efeknya mual sampai itu tuh nggak pernah baru di semester ini. Baik. Biasanya kan orang kalau dalam kecemasan yang berlebihan atau lagi panik itu reaksi tubuhnya tuh gemetar gitu kan. Nah kalau dari Mbak Adel ini yang tadi mual gitu. Nah misalnya nih kalau Mbak Adel mengalami hal itu, apa sih yang pertama kali Mbak Adel lakukan? Apakah ke toilet atau langsung melakukan hal apa gitu? Kalau saya rasa mual itu itu saya tuh sekarang saya juga ini gitu. Iya, dan kalau misalnya kita di kelas saya masih banyak rasa
nanti kalau emang gitu saya pakai metode gitu. Tapi kalau emang misal saya benar-benar nggak kuat gitu, nanti saya izin dulu. Jadi bisa dilihat penyakit pertama itu dengan biar nggak terlalu ini lagi. Jalan keluarnya cuma yang merasa Memang ngerasa mual tapi nggak sampai muntah. Nah, namanya gimana lagi? Tadi kan yang nggak ada lakukan ketika itu nggak ada membawain hal dan seperti itu ya. Selain itu apa lagi yang nggak ada yang membutuhkan? Mungkin yang membutuhkan dan diinginkan gitu, mungkin dikenalin sama teman atau mungkin apa ya, atau mungkin rasa pikiran dulu sedikit presentasi atau kalau keinginan saya sendiri ya sebenarnya saya pengen kayak yang biasa saja gitu kalau menjalankan gitu. Sebenarnya sebelum presentasi juga ya misalnya ya belajar, jadi kan yang saya presentasikan ya materi yang saya cari gitu. Jadi saya tuh pengennya tuh nggak yang berdekat juga gitu loh, karena kan saya sendiri juga yang nyari gitu. Terus misal kalau yang lain saya pengennya sih nggak yang terlalu berpikir gitu, karena kalau dari pengalaman sebelum itu saya lebih mikir kalau berpikirnya itu lebih berpikir. Itu yang penting hubungan ya sama mahasiswa. Oh iya. Kan tadi Mbak Adil sempat melakukan bahwasanya itu immunologi itu sih sama pertanyaannya Mbak Dira. Cuman ketika apakah itu membantu Mbak Adil gitu untuk menulis dengan seperti itu gitu? Selama ini lumayan membantu sih. Soalnya lumayan membantu. Cuma ya masih gitu-gitu terus gitu loh. Jadi membantunya ya udah bisa Ada yang Mbak Adil lakukan selain itu Mbak? Kan tadi Mbak Dira mengatakan bahwasanya kayak teman gitu. mungkin saya bilang sih ke teman saya, kamu mau ya gitu. Kamu dia atau apa gitu cuma. Berarti dari apa yang dilakukan ada selain yang ngaji, terus ada juga yang bermanfaat yang paling membantu yang mana ya? Presentasi lagi. Biar yang mana? Kan saya presentasi nggak mau. Enggak, pas nggak ada yang mau kan nggak ada kepentingan dia nggak mau nggak ada kayak gitu. Pengennya ya kita pengen kurang nafsu karena saya merasa kalau saya mau awalnya itu dari pemikiran saya yang berlebihan gitu loh. Oke, baik. Jadi memulai ini ketika ingin memulai gitu ya, tapi pas presentasi beda. Gimana? Iya, presentasi kan nggak pernah maksimal, cuma di satu lembar aja. Oke. Ketika Mbak Adel ini presentasi yang membuat Mbak Adel misalnya meningkat gitu, bisa dibilang gugup lah di depan. Ini presentasinya takut materinya yang disampaikan salah atau takut ke dosen atau takut salah ucap atau gimana? Campur-campur sih, ya takut salah materinya itu kan pasti orang saya kayak gitu, tapi kayak aduh takut pasti ada yang salah apa enggak ya gitu. Terus takut tiba-tiba dipotong sama dosen gitu. Terus kalau begitu takut dilihat sama teman-teman saya juga di kelas, dan mereka juga nggak apa-apain juga sih gitu. Terus takut juga kalau misalnya saya nanya tuh apa yang saya jawab untuk mereka tuh mereka kurang cocok gitu loh. Dan takutnya itu sih. Oke. Pada saat matkul ini ya, kan tadi mengatakan bahwa pada saat pertama kali masuk di kelas ini Mbak Adel udah merasa agak sedikit aneh gitu ya, gitu aneh. Nah, ada nggak
perlakuan pada matkul itu entah itu dari teman atau itu dari dosen yang mungkin membuat Mbak Ade malah semakin gugup gitu. Mungkin karena pembawaan si dosen yang jadi kayak dosen cacet gitu waktu itu tuh kadang dia keluarin sepatah dua kata apa tuh bisa bikin saya ini gitu juga. Aduh, apa ya ini maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin ada, bisa dibilang ada kata yang mungkin tidak terlalu paham dari Mbak Ade gitu. Ya, saya sebenarnya saya paham, cuma saya takut nantinya sih kayak abis dia ngomongin itu dia bakal keluarin apa gitu loh. Baik. Dari cerita Mbak Ade tadi kan ada juga tuh yang sulit memilih dan bimbang itu. Itu apakah juga ada kecemasan yang timbul? Iya sih, cuma bisa mereka mikir kalau sertifikasi kalau memilih kalau sertifikasi. Oke, dari teman-teman gimana terkait kebimbangan Mbak Ade tadi yang mungkin bisa dibilang sangat sulit untuk memilih A dan B itu? Mungkin kalau mau jelas dulu kan ini berarti yang sudah Mbak Ade lakukan selama ini ketika Mbak Ade merasakan hal itu berarti Mbak Ade itu apa yang melakukan apa yang memperluaskan diri seperti tadi inhaler atau menenangkan diri pemikiran yang lain gitu. Tapi apakah hal itu sudah apa ya, selain hal itu apakah ada hal lain yang sudah dilakukan oleh Mbak Ade? Belum sih, nah cukup ya kayak musik saya harusnya tuh nggak terlalu sebelum memulai gitu, cuma saya cuma sebatas pikiran aja yang saya lakukan karena saya rasa saya susah gitu loh dibagi materi saya tuh bingung mulai itu bingung juga. Ini berarti Yang tadi sulit memilih antara A dan B itu Mbak Ade ini sulit memilih dalam hal apa? Memilih mengiyakan dia penyanyi ini. Berarti Mbak Ade itu masih ada rasa masih apa ya? Ada rasa tidak enak gitu untuk memilih. saya lebih memilih sama ini Tapi apakah Mbak Ade sudah pernah melakukan itu? Apakah iya ketika diajar dan Mbak Ade memilih lebih dulu sama terus kalau dari tim sama situasi kayak gitu tuh selama ini saya lebih memilih untuk tidak membiarkan kedua-duanya ya, dan justru malah saya lebih udah berani kayak misal kan ada dari sendiri ya gitu. Misalnya kalau dari itu saya lebih memilih untuk udahlah meninggal dua-duanya daripada memilih salah paham antara mereka gitu loh. Jadi Mbak Ade tuh untuk yang menulis bidik tadi itu Mbak Ade tuh apa ya, udah kayak ngehindarin kekecewaan teman yang lain. Nggak ada kalau misalnya emang nggak diiyain gitu ya. Jadi daripada memilih salah satu, mending dua-duanya enggak juga gitu loh. Oh, oke. Terus reaksi teman-teman Mbak Ade tuh ketika tidak dua-duanya itu kayak gimana sih? Sebenarnya nggak apa-apa aja sih, soalnya ketika saya ngelakuin saya tuh masih awas juga gitu untuk tugas saya punya atau misalnya lagi ngambil buat keluar gitu loh, mereka belum ada sih sebetulnya, cuma rasa nggak enak itu tetap ada. Jadi setelah tidak mengiyakan, apakah Mbak Ade yang bergelut masih bergelut pemikiran itu? Nggak ada banget, tapi sedikit mikir kayak keputusan aku benar nggak ya gitu loh. Dan masalah Itu tuh bukannya menambah pikiran Mbak Ade ya. Dimana tadi kan Mbak Ade misalnya alasan untuk kerja, alasan untuk tugas, tapi kan sedikit-sedikit pasti ada kondisi tidak enak juga, ada pikiran lain yang akhirnya membuat Mbak Ade lagi. Soalnya saya merasa kalau misalnya saya dilakukan saya malah pilih untuk nolak ya keduanya.
walaupun saya pilih itu dan walaupun nantinya saya ada pikiran kayak yang masalah katakan kayak misal saya overthinking gara-gara saya mau dua-duanya itu, tapi menurut saya nggak apa ya, masih banyak lebih kepikirannya dari kalau misal saya lebih milih salah satu dari mereka, karena saya rasa kalau saya dua-duanya saya tolak, pikirannya saya tuh lebih dikit dibanding saya milih satu-satu. Oke, makasih buat pendapat dan pertanyaan dari teman-teman. Saya ingin bertanya kepada Mbak Adel, kira-kira planning Mbak Adel mengikuti sesi konseling ini atau apa yang diharapkan Mbak Adel? Saya pengennya mengenai juga karena jujur overthinking saya tuh saya rasa udah lebih banyak karena yang dimana sebelumnya saya nggak pernah dapat hal itu juga. Teman-teman di sini mungkin bareng-bareng ya melaksanakan teknik pernafasan itu untuk mungkin berarti biar Mbak Adel ketika ingin melakukan presentasi atau apapun itu mengambil kunci juga perlu ekstra berpikir gitu kan. Jadi mungkin kita akan melaksanakan teknik pernafasan gitu, latihan juga untuk teman-teman mungkin yang kita nggak tahu pasti teman-teman penapan juga kalau mengalami kecemasan gitu. Jadi rasanya tuh gini, tarik nafas, di situ dihembuskan. Yang sama-sama ya, ulang lagi ya, tarik nafas, di situ dihembuskan. Oke, nah teknik begini tuh bisa teman-teman ulangi secara berulang ketika mungkin teman-teman mengalami kecemasan atau gugup gitu untuk mengurangi yang kecemasan teman-teman tadi, mungkin tidak terlalu gemetar ketika melaksanakan presentasi atau melakukan hal. Nah, untuk Mbak Adel tadi yang bercerita tentang Mbak Adel sulit memilih antara A dan B itu, mungkin kita akan melakukan role playing ya, dimana mungkin kita berlatih di sini Mbak Adel mengungkapkan perasaan atau gimana Mbak Adel mengatakan ketika memberikan penolakan kepada mereka